Ada dua hari perayaan. Yang keduanya adalah hari raya non-Muslim. Pertama, hari raya Natal pada tanggal 25 Desember. Kemudian, yang kedua, perayaan Tahun Baru, tanggal 1 Januari, yang sudah marak dipersiapkan sejak akhir Desember. Ini juga perayaan umat Nasrani. Makanya penanggalan yang sebentar lagi sudah sampai tahun 2025 itu disebut penanggalan Masehi. Dinisbatkan kepada Al-Masih. Maksudnya adalah Nabi Isa putra Maryam alaihi afdhalus salatu wassalam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Antum mungkin sedikit bingung ya. Tanggal 25 Desember, bukankah perayaan hari lahirnya juga? Kenapa 1 Januari dinisbatkan juga kepada hari lahir beliau? Sepertinya mereka beda pendapat. Ada yang mengatakan 25 Desember, ada yang mengatakan 1 Januari. Bahkan baru-baru saya dengar ada yang mengatakan 17 Agustus. Mereka mungkin beda-beda pendapat. Yang jelas, yang paling penting kita ketahui adalah itu hari raya non-Muslim. Maka, di sekitar hari raya ini, sangat disayangkan, banyak umat Islam terjerumus dalam berbagai penyimpangan akidah dan akhlak. Apa saja penyimpangan akidah dan akhlak tersebut? Mari kita lihat keterangan para ulama Islam terlebih dahulu tentang hari raya orang kafir atau hari raya non-Muslim. Bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi? Diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-72 tentang di antara sifat ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Artinya dengan sifat ini Allah yang Maha Penyayang akan menyayangi kita. Di antara sifat ibadur Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama." Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu tidak menghadiri az-zur, kepalsuan atau kebohongan. Dan apabila mereka melewati al-lagwi, hal yang sia-sia, maka mereka lewat dalam keadaan mulia. Surat Al-Furqan ayat ke-72. Dalam ayat ini disebutkan dua sifat ibadur Rahman. Yang pertama, walladzina la yashhaduna az-zura. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu tidak menghadiri az-zur, kepalsuan atau kedustaan. Maka jemaah sekalian, di antara penafsiran kepalsuan atau kedustaan itu dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari para ulama terdahulu, seperti dari Abul Aliyah, Tawus, Muhammad bin Sirin, Ad-Duhak, Ar-Rabi' bin Anas, dan selain mereka rahimahumullahu taala, bahwa yang dimaksud dengan kepalsuan atau kedustaan adalah hiya a'yadul musyrikin, hari raya orang musyrik. Maka ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, tidak ikut menghadirinya, tidak ikut serta di dalamnya, dan itu disebut kepalsuan. Terlebih lagi jemaah sekalian, merayakan hari Natal, hari yang mereka yakini telah lahir anak Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Maka keyakinan mereka bahwa Allah memiliki anak
itu juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keyakinan dusta, ucapan dusta. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat keempat sampai kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada." Dan diutusnya Muhammad untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Perhatikan, ini diantara tujuan khusus diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di antara misi utama dakwah beliau untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim. Mereka sama sekali tidak punya ilmu atas ucapan tersebut bahwa Allah memiliki anak. Tidak pula orang tua mereka. Mereka hanya mewariskan saja dari orang tua mereka tanpa ilmu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar dosanya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka itu. Iyaquluna illa kadziba. Tidaklah yang mereka katakan kecuali dusta. Jadi, ucapan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, kata Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan dusta. Dosa yang sangat besar yang keluar dari mulut mereka tanpa berdasarkan ilmu, hanya mereka wariskan saja dari nenek moyang mereka. Maka sangat tepat kalau para ulama dahulu menafsirkan termasuk menghadiri kedustaan adalah menghadiri perayaan orang-orang musyrik. Di antaranya perayaan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat ibadur rahman yang pertama dalam surat Al-Furqan ayat 72. Sifat yang kedua, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka melewati perbuatan yang sia-sia, maka mereka melewati dalam keadaan mulia, dalam keadaan mereka bersikap mulia. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, wa qala Al-Hasan al-lagu al-ma'asi kulluha. Yang dimaksud dengan perbuatan sia-sia adalah semua perbuatan maksiat. Wa hadza jami'. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, ini pendapat yang mencakup seluruh makna al-lagu, kesia-siaan. Maka itu mencakup semua kemaksiatan. Wa kiraman, adapun makna mereka melewati perbuatan maksiat itu dengan kemuliaan, maknahu kata beliau, mu'ridina munkirina la yardaunahu. Mereka berpaling darinya, mengingkarinya, tidak meridhoinya. Wala yumaliuna alaih, tidak pula menolong perbuatan tersebut. Wala yujalisuna ahlahu, tidak pula ikut duduk bersama orang-orang yang melakukannya. Artinya jemaah sekalian, kalau tidak sengaja mereka melewati orang-orang yang sedang melakukan kemungkaran, mereka tidak mampir untuk ikut duduk-duduk bersama. Tapi marru kirama, mereka lewat dalam keadaan mulia. Maksudnya, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, mereka berpaling darinya, mengingkarinya, dan tidak meridhoinya. Tidak pula membantu perbuatan itu, tidak pula ikut bermajelis bersama orang-orang yang melakukannya. Wakila juga dikatakan, kata beliau, minal murur bil lagwi kariman an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Termasuk makna mereka lewat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang batil itu dengan bersikap mulia adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Artinya, tidaklah mereka singgah kecuali untuk tujuan itu saja. Bukan ingin menonton, mencari hiburan, berwisata. Oleh karena itu, ayat ini juga mengandung larangan berwisata ke tempat-tempat maksiat. Apalagi ke tempat kesyirikan dan kekufuran. Karena seorang muslim harusnya marah melihat orang berbuat dosa. Itu yang disebut marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah senang, terhibur, bahkan sengaja datang mencari hiburan ke tempat-tempat maksiat.
Dan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau juga menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam bighairi izarin." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masuk ke tempat permandian umum tanpa menggunakan sarung. Maksudnya, kaum laki-laki kalau masuk ke tempat permandian umum, meskipun laki-laki semua, tetap dia harus menutup aurat. Tidak boleh dia membuka aurat. Karena larangan saling melihat aurat itu bukan hanya kepada lawan jenis, juga kepada sesama jenis. Meskipun batasannya berbeda. Aurat antara sesama jenis dan aurat antara lawan jenis. Lanjutan hadis, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masukkan atau dia izinkan istrinya atau anak perempuannya masuk ke tempat permandian umum. Ke kolam renang umum misalkan yang bercampur di situ laki-laki dan wanita, atau ke pantai umum yang mandi di situ laki-laki dan wanita, maka tidak patut kaum wanita ikut serta di dalamnya. Kemudian lanjutan hadis ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis 'ala ma'idatin tudaru 'alaiha al-khamru." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang diedarkan khamar padanya. Maksudnya, meskipun dia tidak ikut minum khamar, dia tidak boleh duduk di situ. Maka jemaah sekalian, ini berlaku untuk semua maksiat. Berlaku untuk semua penyelisihan terhadap syariat. Tidak patut kita hadir bergabung dengan orang-orang yang melakukannya, meskipun kita tidak ikut melakukannya. Kalau kita hadir di situ, maka kita sudah terjerumus di dalam penyimpangan. Apa saja penyimpangan itu? Mari kita lihat keterangan para ulama. Kita akan nukilkan insya Allah keterangan ulama 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini sekaligus juga bantahan kepada Habib Ali Al-Jufri yang berasal dari Yaman. Ketika beliau membantah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang telah menukil adanya kesepakatan ulama atas haramnya seorang muslim mengucapkan selamat atau turut serta atau membantu hari raya non-muslim. Maka inilah nas dari 4 madhab dan nukilan ijma' kesepakatan ulama. Pertama, dalam madhab Hanafi. Di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, Syarhu Kanzid Daqa'iq, yang disusun oleh Imam Ibn Nujaim rahimahullahu ta'ala. Ini termasuk kitab rujukan utama dalam mempelajari madhab Hanafi. Beliau menukil dari Abu Hafs Al-Kabir. Beliau adalah Imam Abu Hafs Al-Kabir Ahmad bin Hafs Al-Bukhari. Berguru kepada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani adalah murid langsungnya Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Dan beliau wafat tahun 217 Hijriah. Berarti beliau hidup pada abad kedua sampai abad ketiga Hijriah. Masih masa-masa keemasan Islam. Maka beliau mengatakan, "Lau anna rajulan abadallaha ta'ala 50 sanatan, thumma ja'a yawmun Nairuz, wa ahda ila ba'dil musyrikina baydatan, yuridu ta'zima dhalikal yawm, faqad kafar, wa habita amaluhu." Seandainya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 50 tahun lamanya, kemudian datang hari An-Nairuz, salah satu hari raya orang musyrik, lalu dia memberikan hadiah kepada sebagian orang musyrik sebutir telur. Bukan sesuatu yang besar, hanya sebutir telur. Namun dia inginkan dengan itu untuk mengagungkan hari raya mereka. Maka dia kafir
dan terhapus amalannya. Terhapus amalannya selama 50 tahun. Kenapa jemaah sekalian? Ini adalah kufur. Karena berarti dia meridhoi, menyetujui kekufuran mereka atau agama mereka. Ini bahayanya. Kalau kita ikut mengagungkan hari raya mereka, itu sama saja kita menyetujui kekufuran yang mereka lakukan dan hari raya mereka. Dan dalam agama Islam, kekufuran dalam perayaan Natal itu minimalnya dua. Yang pertama, mereka meyakini Allah punya anak, sehingga mereka bergembira karena mereka yakin anak itu dilahirkan ke dunia. Mereka pun merayakan hari lahirnya. Yang kedua, perayaan mereka tersebut dalam rangka penyembahan kepada beliau, yang mereka istilahkan dengan misa. Itu bukan sekedar acara biasa, tapi itu adalah ritual penyembahan kepada Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Dalam Islam, itu adalah perbuatan dosa terbesar. Mengatakan Allah punya anak dan menyembah kepada selain Allah. Itu disebut dosa kekufuran dan kesyirikan. Maka, dalam mazhab Hanafi disebutkan, barang siapa yang mengagungkan hari raya orang musyrik, maka dia kafir. Dan terhapus amalannya. Kenapa? Karena itu mengandung persetujuan terhadap kekufuran mereka. Dan menyetujui kekufuran adalah kekufuran. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukan dosa kekafiran tersebut sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Berdasarkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, begitu pula Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Raudatul Talibin mengatakan, ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Apalagi misalkan kalau seseorang itu memang yakin mereka tidak kafir. Maka ini juga disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Barang siapa tidak menganggap kafir orang kafir atau non-muslim, dia pun menjadi kafir seperti mereka. Di antara nukilan kesepakatan ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Asy-Syifa. Wa qailu hadza kullihi kafirun bil ijma' ala kufri man lam yukaffir ahadan minan nasara wal yahud wa kullu man faraka dinal muslimin aw waqafa fi takfirihim aw syakka. Dan orang yang mengucapkan ini semuanya menjadi kafir berdasarkan ijma' atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan seorang Nasrani atau Yahudi atau agama apapun selain agama kaum muslimin. Atau dia bersikap abstain, tidak mengkafirkan mereka, tidak pula menganggap mereka beriman. Atau dia ragu mereka kafir atau tidak. Jadi, di sini beliau menukil kesepakatan ulama 3 bentuk kekafiran. Barang siapa yang terjerumus di dalamnya, maka dia menjadi murtad. Sepakat seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Yang pertama, dia tidak mengkafirkan non-muslim. Dia menganggap mereka beriman. Yang kedua, dia bersikap abstain, bersikap netral. Tidak menganggap mereka beriman, tidak pula menganggap mereka kafir. Yang ketiga, dia baru sekedar ragu mereka kafir atau tidak. Maka dia kafir. Karena itu sama saja dia meragukan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Karena Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama telah menyatakan kafirnya semua non-muslim. Maka, siapa yang tidak mengkafirkan mereka, atau sekedar ragu mereka kafir atau tidak, maka dia pun menjadi kafir. Ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi ini penyimpangan akidah yang paling berbahaya. Sampai pada tingkat kekufuran. Apabila seseorang ikut mengagungkan hari raya orang kafir,
maka itu sama saja dia menyetujui kekafiran mereka atau tidak mengkafirkan mereka. Wa qala sahibul Jami' al-Asghar. Kemudian lanjutan penjelasan dalam mazhab Hanafi. Berkata penulis Al-Jami' al-Asghar, "Idza ahda yawman nairuz ila muslimin akhar." Kalau seseorang memberikan hadiah kepada sesama muslim di hari perayaan orang musyrik, hari Nairuz. Atau misalkan seperti sekarang hari Natal, lalu seorang muslim ngasih hadiah kepada sesama muslim. Walam yurid bihi ta'dhimal yaum. Dan dia tidak bermaksud mengagungkan hari Natal itu atau hari raya apapun milik non-muslim. Walakin ala ma'tadahu ba'dun nas. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Apa kebiasaannya? Saling memberi hadiah di hari raya non-muslim. Sama saja ya. Baik hari Natal 25 Desember atau tanggal 1 Januari tahun baru. Keduanya bukan hari raya kita. Maka kalau memberi hadiahnya kepada sesama muslim tanpa bermaksud mengagungkan hari tersebut, dikatakan dalam mazhab Hanafi, la yakfur, dia tidak kafir. Walakin yanbaghi lahu an la yaf'al dzalik. Akan tetapi sepatutnya dia tidak melakukan hal tersebut. Fi dzalikal yaum khassatan, pada hari tersebut secara khusus. Wa yaf'aluhu qablahu aw ba'dahu. Hendaklah dia lakukan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Likai la yakuna tashbihan bi ulaikal qaum, supaya dia tidak terjerumus dalam tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir tersebut. Jadi meskipun kita ngasih hadiah kepada sesama muslim untuk tahun baru, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Minimalnya itu tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Maka jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik faidah. Seseorang itu dihukumi tasyabbuh, menyerupai orang kafir, tidak harus dia memiliki niat yang sama. Kita memberi hadiah kepada sesama muslim tidak bermaksud mengagungkan hari Natal atau tahun baru. Namun jika bertepatan dengan hari tersebut, maka dalam mazhab Hanafi disebutkan itu sudah termasuk tasyabbuh, menyerupai mereka. Padahal niat kita berbeda. Kita nggak bermaksud merayakan hari raya mereka. Apalagi kalau seseorang bermaksud merayakan hari raya mereka, memuliakan hari raya mereka. Tentu itu lebih parah lagi. Meskipun dia nggak bermaksud demikian, maka dia sudah masuk dalam kategori tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang kita sholat di dua waktu. Pertama, ketika matahari sedang terbit, sampai dia terbit sempurna. Yang kedua, ketika matahari sedang terbenam, sampai dia terbenam sempurna. Alasannya apa? Hina idzin yasjudu lahal kuffar. Pada saat itu, kata Nabi SAW, orang-orang kafir sedang bersujud kepada matahari. Padahal kita sudah jelas bersujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap dilarang oleh Rasulullah SAW untuk melakukan sholat sunnah tanpa sebab di dua waktu tersebut, demi agar kita tidak terjerumus dalam tasyabbuh. Dan inilah penyimpangan akidah yang kedua. Minimalnya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Itu tidak diperlukan niat. Meskipun seseorang tidak berniat menyerupai mereka, kalau dia sudah menyerupai mereka, dia sudah terjerumus dalam dosa tasyabbuh. Namun, para ulama juga menjelaskan, dihukumi tasyabbuh apabila itu adalah ciri khas mereka. Contoh lain yang menjadi ciri khas mereka, di samping hari raya mereka, juga pakaian mereka. Jadi, sama saja dalam urusan agama, ataupun dalam urusan adat keseharian. Seperti cara berpakaian. Tidak boleh kita ikut-ikutan cara berpakaian mereka. Apalagi jika pakaian mereka itu ada kaitannya dengan agama mereka. Contoh, menggunakan topi santa. Itu sudah jelas ciri khas mereka. Maka tidak boleh kita ikut-ikutan melakukannya. Ancamannya sangat berat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka.
Namun hadis ini tidak bermakna dia otomatis kafir, tidak. Tergantung bagaimana bentuknya dia menyerupai mereka. Kalau dia menyerupai dalam kekufuran, maka dia kafir. Kalau dia menyerupai dalam dosa yang tidak sampai kekufuran, maka dia tidak sampai kafir. Namun hadis ini juga bermakna dia terancam dibangkitkan bersama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.